Sejarah perumusan Pancasila merupakan dasar negara dari bangsa Indonesia memang sudah selayaknya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 1 Maret 1945 adalah awal terbentuknya organisasi BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. BPUPKI yang berarti Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dongkoretsu Junbi Kosanai. Organisasi ini beranggotakan 64 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 9 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, BPUPKI membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, terdapat gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Suwotomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk melanjutkan sidang yang belum selesai, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 akan bersidang di masa reses, yaitu pada tanggal 2 Juni hingga 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Akhirnya, rumusan dasar negara Indonesia disepakati. Hasil kesepakatan tersebut diberi nama dengan nama Piagam Jakarta atau Piagam Charter. Rumusan dasar negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua, pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli, BPUPKI membahas tentang rencana hukum dasar terdiri atas pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini disusun berdasarkan hasil dari Panitia 9. Panitia kecil BPUPKI yang membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyetujui secara bulat hasil rancangan yang dibuat oleh Panitia 9. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan PPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigum atau Angkatan Laut Jepang kepada Dr. Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Pada rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, masalah keberatan dari daerah tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh Dr. Muhammad Hatta
dan 4 orang anggota PPKI, yaitu Wahid Haskim, Ki Bagus Adikusumo, Kasman Cingodimedjo, dan Teguh Muhammad. Hasil dari pembicaraan tersebut menyepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga sampai saat ini, rumusan dasar tersebut dikenal sebagai Pancasila yang biasa kita baca dan dengarkan. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, juga selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak milik orang lain. 고인도独立準備委員会設置に同意する。